Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita belajar bahasa Sunda, Mikawano, usum-usuman pertemuan yang kedua. Mari dibuka buku bahasa Sundanya halaman 25 dan 26 ya. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mikawaruh tanda tanya. Kalimat tanya selalu mengandung kata tanya. Nah, dalam bahasa Sunda, kata tanyanya bisa seperti naon, saha, sabaraha, mana, di mana, kamana, timana, jeung iraha. Dan pada kalimat tanya selalu terdapat tanda tanya. Perhatikan contoh berikut. Saha jenenganana guru kelas 3 teh? Nah, pada kalimat ini belum lengkap karena belum mengandung tanda tanya. Nah, jawabannya saha jenenganana guru kelas 3 teh? Nah, jawabannya ditambahkan tanda tanya. Selanjutnya anak-anak, pigawe kawas contoh. Nah, kerjakan seperti contoh. Di mana sekolah Burhan teh? Nomor 1. Nah, yang nomor 2, kalau sabaraha ayeuna lanceuk Faiz teh? Nomor 3, ari ieu buku saha? Nah, dari 3 kalimat di atas tadi, kalimat tersebut belum lengkap. Nah, bagaimana melengkapi kalimat tersebut? Jawabannya nomor 1, di mana sekolah Burhan teh? Ditambahkan tanda tanya di belakang kalimat. Kelas sabaraha ayeuna lanceuk Faiz teh? Ditambahkan tanda tanya di belakang kalimat. Ari ieu buku saha? Nah, di belakang kalimat ditambahkan tanda tanya. Nomor 4 sampai dengan 10 dikerjakan seperti contoh ya. Mika nyaho istilah usum-usuman. Selain 2 musim yang pernah kita pelajari, yaitu musim hujan atau usum ngiji dan musim kemarau atau usum halodo, terdapat banyak musim lainnya di Indonesia. Misalnya, usum mamerang atau usum mimiti ngiji atau musim awal hujan. Kemudian ada usum dang darat atau usum panyelang antara ngiji jeung katiga, atau musim antara musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ada usum paceklik atau usum kurang daheureun, di mana di usum paceklik ini hasil panen berkurang. Kemudian ada usum panyambut atau usum ngagarap sawah. Nah, perhatikan contoh berikut. Usum ngiji atau usum hujan. Ari usum ngiji mah kudu mawa payung. Nah, kita buat kalimatnya sesuai dengan contoh ya. Kemudian pigawe kawas contoh. Nomor 1, usum K3 sama dengan usum halodo. Yang kedua, usum mamerang sama dengan usum mimiti ngiji. Buatlah kalimatnya sesuai dengan contoh. Usum K3 atau usum halodo. Ari usum halodo mah di imah kuring hese cai. Kalau musim kemarau mah di rumah saya kurang cai. Nah, yang nomor 2, usum mamerang atau usum mimiti hiji. Ayeuna teh keur usum mamerang. Sekarang mah lagi musim mamerang, lagi musim awal hujan. Ngalarapkeun kecap saharti atau sinonim. Kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap nu hartina sama nu sajena. Kata searti atau sinonim yaitu kata yang artinya sama dengan yang lainnya. Contoh, kata lembur sama dengan kampung. Kaendahan lembur abdi teh teu kinten asrina.
Keindahan kampung saya luar biasa indahnya. Keindahan kampung abdi teh teu kinten aslina. Keindahan kampung saya luar biasa indahnya. Jadi, walaupun menggunakan dua kata yang berbeda, namun memiliki arti yang sama. Pigawe kawas contoh, sedih sama dengan nalangsa. Kunaon si ganu sedih? Kunaon si ganu titik-titik. Nomor 2. Ketir sama dengan watir nu sieun. Mata ketir nempo nu karungan, matak titik-titik nempo nu kaurungan. Jawabanna, sedih sama dengan nalangsa. Kunaon si ganu sedih? Kunaon si ganu nalangsa? Ketir, watir nu sieun. Matak ketir nempo nu kaurungan, matak watir nu sieun nempo nu kaurungan. Jadi, walaupun menggunakan dua kata yang berbeda, namun artinya sama. Silakan nanti diteruskan, dikerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 10 di buku bahasa Sundanya masing-masing. Sekian pelajaran bahasa Sunda hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.